Iya apa-apa. Saya nggak apa-apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita segala macam nikmat. Hingga di kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Langgeng Pancing Live. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap harinya selama umrah kita akan mengadakan live streaming seperti ini untuk menjaga supaya kita yang biasa bertatap muka di toko, yang biasa main ke toko, tetap bisa melihat barang-barang yang ada di Langgeng Pancing. Dan dalam live seperti ini kita juga tidak hanya berjualan, kita di sini juga ingin saling bertukar ilmu, saling sharing ilmu, karena kita di sini juga fakir ilmu. Mungkin kalau dengan teman-teman melihat video ini yang sederhana ini, teman-teman bisa memberikan kita masukan dan kritikan supaya kita bisa menjadi lebih baik. Dan kemarin kita sudah membahas banyak banget ya sama teman-teman itu, dari reel, dari joran, dari barang baru, dari macam-macam pelet. Nah, untuk pelet kita sudah di-live-kan. Itu pelet ada beberapa macam. Pelet ada yang pelet racikan, ada yang pelet bom, ada pelet manis, asin, gurih, rame rasanya. Dan untuk esen juga sama, ada yang asin, ada yang kacang, ada yang manis, ada yang amis, wangi. Nah, itu kita di sini akan sedikit memberikan contoh peracikan umpan yang kita ketahui saja, sederhana saja. Cara sederhana meracik umpan. Bagaimana sih cara meracik umpan pelet beserta esennya? Apakah harus diteteskan beberapa kali atau gimana? Nanti kita tanyakan pada Suhu Kak Seta Mariata. Apa kabar Kak Seta Mariata? Baik. Kita mau meracik umpan apa ini Mas? Kita apa ya? Kita padanya aja meraciknya umpan ya. Apa adanya? Adanya apa gitu aja enggak apa-apa. Cari-cari. Karena untuk cari-cari juga kondisi saat ini susah untuk mencari yang iya, untuk peracikan pelet itu kita bisa mengkombinasikan beberapa bahan ya. Seperti kita bisa mengkombinasikan esen, pelet, kemudian telur, bisa telur ayam, bisa telur bebek, kemudian bisa menggunakan kroto juga, santan, kemudian keju, dan bisa juga ditambahi dengan sarden atau minyak tuna supaya menambah aroma umpan itu. Dan kita di sini menyediakan satu buah pelet. Pelet apa Mas? kita mencoba menggunakan pelet Tangiri proof ya. Pelet Tangiri. Proof. Kemudian di sini juga ada banyak sekali esen. Nanti kita yang ada di Facebook kita nanti diarahkan ke meja ya. Di sini ada namanya keju. Kita menggunakan keju karena keju sementara di pasaran, jadi kita pakai Procis Procis sama kejunya mungkin agak berbeda sedikit banyak. Dan apa lagi? Dan ada Telur. Ini telur ayam kita nanti ambil telurnya saja. Kita ambil. Ya. Cukup sederhana. Esennya pakai esen apa? Kita tidak pakai esen. Tidak pakai esen. Kalau esen itu pengaruhnya nanti waktu di lokasi. Karena untuk langsung dicampur ke semua umpan nanti kalau jatuhnya kurang bagus nanti maniman sia-sia, buang sia-sia. Jadi penggunaan esen
mungkin dicoba waktu di lokasi supaya lebih karena aman. kondisi air, suhu air, bening atau bedak, dingin atau panas, nah itu nanti pengaruhnya ke esen. Maunya ke esen yang manis atau yang amis atau yang wangi, nah nanti kita nyobanya waktu di lokasi. Jadi harus kita observasi kolam dulu ya, tidak bisa langsung kita meracik jadi satu. Selamat datang Bapak Astrianto, apa kabar? Baik-baik saja. Ini ada satu titik di sini aja. Astrianto sudah hadir di sini. Nggak apa-apa. Kira kita. Silakan duduk di sini Bapak sini. Oh nggak mau. Iya, silakan. Sekarang kita sudah mau mulai racik, kita turunkan kamera yang Facebook. Ya kira-kira seperti ini aja, sederhana. Jadi di sini ada rantang atau baskom atau mangkok, bisa menggunakan yang lain. Kalau yang paling enak, kalau pengen leluasa mengubleknya itu menggunakan baskom. Menggunakan baskom. Dan di sini ada esen ya, di sini nanti kita istilahnya bisa mengepaskan. Golek sultan. Kita belum bawa parut, apa mau pakai kuku gini aja? Nah, kita ambilin parut. Kita belum ada ini karena dadaan, kita spontanitas karena kita penggemar komeng, jadi spontanitas ukui. Ini sebenarnya cocok untuk dikasih ke roti untuk makan pagi atau makan malam, makan sore. Nah, ini karena ikan juga makannya enak-enak, mau. Oke guys, karena kita toko pancing, kita nggak sedia parut, adanya golok. Dan di sini bisa untuk keju biasanya memang bagusnya diparut ya. Tapi nanti kita coba penyet saja atau kita geprek saja biar nggak mainstream. Semua dicampur kayak cah-cah gitu loh. Yang pertama bapak-bapak ibu-ibu kita campurkan satu bungkus pellet proof tenggiri dalam satu baskom, dan ternyata baskomnya ini overload. Nanti ngubeknya sampean bingung apakah mau diganti panci biar agak besar, ganti panci aja gimana? Tanggungan. Ini bahayanya ini ngomong ini gimana? Ini telur kita ambil kuningnya saja. Kita dekatkan dulu biar tidak kacau-kacau. Nanti kalau kacau, nggak ada tokolan. Ada tokolannya mau? Ya, tokolannya campurkan sekalian. Nekat loh bos. Mantap. Mantap juga. Telurnya berapa mas? Udah mana-mana ini. Pasti lu. Telurnya banyak sekali mas. Ternyata satu plastiknya banyak sekali ini. Alatnya. Aduh. Ternyata numplak. Aduh numplak. Nggak apa-apa. Nanti kita goreng aja ini. Paket.
Bas. Cepat. Cepat kok, cepat. Enggak apa-apa numplak, nanti kita tewu. Tahu bahasa Indonesianya tewu adalah di. Lah kok wis campur lagi siji. Nih, seperti ini cara nyampurkannya guys. Untuk yang di Instagram maka kita dungklukkan dulu ya. Kita dungklukkan supaya bisa melihat lebih jelas. Cara meracik umpan sederhana. Oh, horor ini. Sep, sep. Ini misalkan. Ini rasanya ini. Horor itu Instagram harus dipegang nih. Hip. Jangan jatuh ya lur, jangan jatuh ya. Ya, itu tadi. Sebenarnya ada 3 telur. Telurnya yang satu luput, jadi kita menggunakan 3 kuning telur. Fungsi telur adalah untuk proteinnya, untuk meningkatkan protein supaya ikan ketika mencium aromanya kemudian mencicipi dia ingin kembali lagi. Kayaknya seperti itu. Kira-kira aja ya. Kayaknya seperti itu. Kemudian untuk pemakaian keju, ini kita bisa pakai 1/4 atau pakai setengah ya, secukupnya aja. Tapi untuk racikan tadi kira-kira ada 400 gram pelet semuanya dimasukkan. Ini kayaknya luber-luber. Ada beberapa metode untuk meracik umpan. Salah satunya adalah metode lawaran atau tanpa kukus. Ya kalau kebanyakan untuk yang di sini itu kebanyakan langsungan. Kalau untuk yang kukus itu karena agak rumit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, maka kita coba praktek yang lawaran atau langsung diracik dengan bahan-bahan yang ada supaya lebih mudah dan bisa ditiru di rumah. Dan untuk hasil atau tidaknya kita juga belum tahu karena kita juga nggak ada kolam pancing, tidak ada spot di sini. Nanti mungkin lain kali umpannya ini buat mancing besok atau nanti malam kalau nggak ada halangan. Kalau saya bisa mancing kalau saya selar. Nampaknya masih ditambahin dengan keju. Nggak dirasain itu mas, kayak enak. Fungsinya keju buat apa mas? Pemanis. Mau pemanis sih. Padahal anu ya, Padahal gula. padahal gurih lah mas. Keju gurih padahal ya. Jadi manis ya. Geser ini dong, biar kelihatan misalkan. Caranya kita pura-pura seperti kita makan. Pura-pura ya. Diublek-ublek pakai tangan ya. Padahal itu ada entong. Tapi karena kita lawan ya udah usah pakai entong. Kita kasih sebotol air mineral nanti di secukupnya. Kita campurkan air supaya lebih melata, mudah melata. Secukupnya sedikit-sedikit dulu. Karena kalau terlalu banyak nanti jadi lumer. Lumer itu blobor. Nah, ya kita kira seperti itu, bayangin bro. Seperti ini diublek-ublek, tapi untuk makanan ikan ini ikan nggak gagas. Kalau buat makanan manusia ya nggak gagas seperti. Tapi Jangan takut untuk kotor ya, karena kotor itu sebuah pengalaman yang menyenangkan. kejunya belum terlalu dikamlengi gimana? Pokok-pokok. Nah, ini adalah racikan ala Kak Setan. Namanya racikan apa mas?
ala kadarnya. Racikan. Racikan ala kadarnya. Racikan sesat juga bisa. Buat mancing ikan apa Mas? Mancing ikan hidup. berenang. Ikan hidup. Ikan berenang. hidup. Hidup. Dan kalau teman-teman sambil menunggu Mas Seto memproses, mengolah, menggiling, membolak-balik supaya pelet ini kali, teman-teman bisa komen di menu komennya masing-masing. Nanti kita akan bantu jawab kalau kita bisa jawab. Nah, kemudian kita juga di sini juga menerima banyak sekali masukan, baik itu dari pelayanan, pengiriman atau gimana aja, semuanya boleh disampaikan. Atau mau tanya-tanya seputar alat pancing di sini, kita juga akan layani. Kita mulai dari pertanyaan yang ada di Instagram. Bikin racunnya ikan apa ini Om, dari Mas Artes dari Instagram. Ini buat umpan apa kira-kira Mas itu? Ya tadi sudah dijawab. Ini olahan. Olahan itu bisa ikan mas, ikan tombo atau ikan nila. Oleron, Olahan all item. all item ya. Bisa untuk condongnya, untuk amis seperti ini. Ini jatuhnya amis gurih. Amis gurih ini ya bisa untuk tombro sama lele. Nila juga mau. Juga bisa untuk bawal. Bawal kita tahu omnivora. Nah, ini untuk kolam-kolam yang campuran biasanya. Kolam-kolam yang ikannya campur. Ada nilanya, ada tombronya, ada lilenya. Kalau lebih spesifik, kalau ikan tombo bisa dikasih foto lagi ya. foto, tapi waktu di lokasi tempel-tempel fotonya. Belum matang-matang Mas, masih kurang lagi atau udah cukup kayaknya? Udah cukup. Kemampuan Kejunya masih putih-putih, seperti ada ya itu fitur-fiturnya pelet kita seperti ini. Jadi nggak usah rata, jadi biar ikan itu ngira itu brownies. Masih ada itu putih-putihnya, keju-kejunya. Terakhir makan keju kapan Mas? kapan ya keju ya? Kemarin mungkin ya. Kemarin ya. Bisa dihitung sebulan bisa makan keju berapa kali? Berapa kali? Satu kali aja alhamdulillah. Ikan ini dimanja-manja, dikasih keju, dikasih protein, dikasih apa namanya, esen manis, kasih citrun, kasih proto, kasih telur. Untuk manusia itu super mie aja udah. Dan kadang untuk di spot-spot tertentu, spot-spot dingin, bisa menggunakan campuran super mie. Bumbunya super. Sudah jadi Mas Eko? Udah. Wah, kali ini sudah. Jadi tidak terlalu Alis. nanti kena Air. waktu tangan kena air atau nambahkan sedikit air bisa lembek, tergantung nanti lokasinya atau nafsu ikan makannya. Bisa terlalu padat, kalau enggak dikasih air sedikit. Nah, kita kembali connect. Set, kok petang sekali. Kita coba padangkan. Menunya mana? John. Set. Ya, inilah. Habis putus tadi koneksinya. Oke. Udah kembali lagi on. Oke, jadi seperti ini ya, umpan ala kadarnya yang tidak ada resep dari para leluhur mancing. Jadi ini spontanitas
kali aja bisa strike lebih banyak atau mungkin malah boncos. Nah, kita belum tahu. Jadi kita coba dulu. Somben. Peteng banget. Selamat sore menjelang siang. Ada Mas Adit Gapik dari Ponorogo, ada Hadi Lino, Mas Pedut, Mas Riko Panceng dari Palut, Mas Lasdi Jogja, Mas Jawali Panceng, Mas Yanto yang selalu legowo di setiap hari. Semangat Mas Yanto legowo. Mas Sohman, Mas Yuda, selamat sore menjelang siang. Aduh. Bu. Bu. Yo kabel sing si papat ngenanku kae lho, Lik. Kabel sing si papat ngenanku kae. Jalan. Apa ini pertanyaan tidak? Oh, jempol. Siapa ya? Marcel Lazza. Nah, enggak cuma jempol doang. Tadi kan menggunakan 3 telur. Kenapa telurnya itu pakai yang kuning aja ya? Nah, kenapa nggak dicampur semua telurnya? Karena saya lebih suka kuning telur daripada tergantung pemancingnya juga sih, atau pada umumnya. Kalau saya cenderung lebih ke kuning telur. Kalau lebih baik itu kalau ada pakai telur bebek juga diambil kuning telurnya, atau telur asin juga diambil kuning telurnya. Jadi lebih protein dan aroma amisnya lebih dapat dari kuning telur. Mungkin enggak Mas? Itu Kuning telur lebih amis daripada putihnya mungkin. atau lebih banyak proteinnya kuning telur daripada Oke. Oh ya. Kemudian keju tadi sebagai gurihnya. Terus peletnya tadi tenggiri itu dasarnya sudah amis. Terus untuk esen tadi sudah diberitahu, nanti ngeraciknya sama oto di kolamnya aja. Jadi untuk meracik pertama esen jangan dicampurin. untuk esen nanti waktu di lokasi tergantung kondisi air panas atau dingin, kalau atau bening nanti dicoba dulu 1 tetes 2 tetes. Kalau cocok bisa dipakai, kalau belum cocok bisa diganti esen yang lain. Ya. Nah, kalau untuk amis seperti ini, apakah cocok menggunakan esen yang wangi atau manis, atau harus amis juga? Kalau ini kan amis dasarnya, udah baunya juga lebih amis. Untuk misalnya pakai esen itu harus pakai yang amis juga, atau bisa lain-lain, terserah. Bebas kalau untuk esen bebas. Karena esen cenderung ke lebih untuk menarik atraktifikannya, aromanya lebih Menyengat. menyengat, lebih meluas, lebih melebar atau memanjang, Menjepit. Tuh, untuk racikan vanila, lele, bisa juga tondo. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri di rumah. Dan untuk pelet di toko Langgeng Pancing ada banyak sekali aroma, ada yang amis wangi, amis gurih, amis spesial, amis banget, amis tenggiri, udang,
dan lain-lain. Ada juga pengeras umpan, ada juga esennya bisa ada yang khusus untuk lele, ikan mas, nila itu juga ada, untuk kaki layu juga ada. Jadi kita di sini menyediakan beberapa piranti atau racun untuk ikan makan, bukan untuk membunuh ikan. Nanti habis dapat kita bunuh, kita makan nggak apa-apa. Itu untuk informasi teman-teman yang ada di sana dan sana di sini. Dan kita melakukan sebuah blunder, ternyata Shopee-nya kita belum tekan live streaming. Jadi Shopee cuma ngaca doang. Alhamdulillah ini ya. Ini Shopee. Ini tulisan mulai live streaming. Alhamdulillah. Ini sudah mulai katanya ya. Melambaikan tangan. Tidak apa-apa. Yang penting teman-teman yang lain bagian sudah dapat informasi dari Mas Eko tentang meracik umpan gimana, campurannya apa. Dan besok lagi kalau meracik iklan, meracik umpan piranti yang standar gimana Mas? Kita kan apa kadarnya? Standarnya gimana? Alat-alatnya bahannya gimana, mudahnya pakai apa? Terus keju sebenarnya diapain? Karena kalau biasanya saya malah pakai plastik kresek aja. Nah, itu jelas itu Nah, ini dicampur langsung pluk, nah, nanti tinggal dicampur gini aja. Ini seperti sangat ala kadarnya. Itu seperti kita makan super mie godok yang disuntak air panas. Ya, seperti itu teman-teman. Itu sedikit yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di siang kali ini. Karena belum ada pertanyaan dan teman-teman dari Instagram juga Facebook sudah beberapa tadi kita melambaikan tangan, sudah say hi untuk umpan pelet ini. Yang bertanya tadi sudah dari Mas siapa tadi yang di Instagram untuk umpan lele dan tombro juga nila. Dan ini bukan patokan utama, ini hanya sebuah eksperimen cara meracik umpan ala kadarnya di langgung pancing. Dan untuk cara meraciknya sederhana saja, siapkan baskom, air secukupnya, kemudian campurannya apa aja. Yang terpenting adalah peletnya itu tidak terlalu lembut, maksudnya tidak terlalu jemlek atau kalis, supaya nanti ketika masuk dalam air tidak mudah ambyar. Nah itu Mas Ito, ada yang mau disampaikan lagi? Yang penting dalam setiap melatih ikan atau memancing kita harus berkeyakinan teguh supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Penting yakin sih, nanti gemerenengnya nek sudah pulang aja. Oh tadi sebenarnya kurang iki itu nanti biasa itu bumbu pemain sih. Belum berangkat kita berangan-angan yang sak jose kayak di spot kita berusaha semaksimal mungkin, di pulang perjalanan kalau boncos kita mulai gemerenang ya. Itu teman-teman, kita di sini selalu mengingatkan untuk teman-teman selalu menjaga kondisi badan, selalu pakai sarung tangan kalau kita adalah para pekerja kelas yang tidak bisa diam diri di rumah. Kalau keluar pakai masker, kalau kira-kira sakit bisa istirahat terlebih dahulu untuk menjaga kondisi dan sanak saudara dan teman-teman kita di tempat kerja supaya lebih kondusif. Dan untuk toko langgang pancing kita sudah tutup lebih dari seminggu. Kita hanya melayani pembelian online saja. Kalau mau COD nanti pesan dulu. Yang penting pesan dulu, jangan langsung datang ke toko langgang pancing. Nanti teman-teman bisa hubungi kita di nomor ini. Ada banyak, ini ada grosir, ada retail, ada juga marketplace. Nanti setelah menghubungi kita cukup disampaikan aja apa yang mau dipesan. Nanti kita listkan, kita kirimkan nota. Kemudian nanti setelah barang siap teman-teman kita hubungi untuk mengambil barang di depan toko saja. Jadi untuk pembelian offline kita layani, hanya saja harus pesan terlebih dahulu, tidak bisa langsung datang ke toko langgang pancing kemudian menunggu di luar, karena takutnya ketika teman-teman datang ke toko langgang pancing ternyata barang yang dicari kosong. Nah
Nah, itu yang kita takutkan kalau teman-teman langsung datang ke toko langit pancing, kemudian barang yang dicari tidak ada. Kan lebih baik kita menggunakan media yang ada, bisa pakai Facebook, bisa pakai WA, kita tanya-tanya, kita siapkan ada atau tidak stoknya, harganya berapa, diskonnya apa, bonusnya apa, biar lebih enak. Karena di situasi dan kondisi wabah seperti ini memang sangat sensitif sekali untuk kita bisa seperti dahulu, karena memang kita tahu penyebaran virus ini sangatlah cepat. Jadi untuk berjaga-jaga maka kita menggunakan sistem pelayanan online saja untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Ya, kita selalu meminta masukan dari teman-teman baik dari Facebook, Instagram atau akun media sosial kita supaya untuk membangun toko kita baik itu dari offline, online-nya pelayanan kita gimana, selalu aja kritik saja. Kemudian untuk pengiriman bagaimana ketepatan waktunya. Oh ya, untuk waktu pengiriman sebagian wilayah sudah ada yang lockdown, jadi kadang kita kalau teman-teman masih sabar, kita kadang menunggu sampai jasa kirimnya siap. Kalau enggak ya bisa cancel, terutama untuk daerah Bali, Jakarta, Papua itu memang sudah ada pembatasan untuk pengiriman dan pengiriman bisa terlambat. Itu dari kita, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada salah kata baik dari saya dan juga kita berdua ya toh. Oke, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.